Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai komunikasi dan komunikatif efektif. Yang pertama adalah pendahuluan. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi yang efektif dalam proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup, itu harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Pertama adalah pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua adalah pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga adalah pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat adalah pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang kedua adalah fungsi. Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, maka Harold D. Laswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain 1. Manusia dapat mengontrol lingkungannya. 2. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. 3. Melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Komunikasi antar pribadi. Menurut DeVito tahun 1976, komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Kata pribadi menurut istilah adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan orang mengenal individu secara khas dan membedakan dengan individu lainnya. Kualitas individu yang menentukan kekasnya dalam hubungan dengan individu lain, dan kekhasan tersebut akan menentukan kualitas komunikasinya. Sedangkan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication merupakan bentuk lain dari komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal dapat didefinisikan sebagai komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik yang secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak. Kata-kata berbagai ungkapan perasaan dapat dikemas dalam dua cara, yaitu secara vokal atau lisan dan secara non-vokal atau tertulis. Yang pertama adalah komunikasi verbal atau vokal. Adalah komunikasi dengan cara menyampaikan pesan kata-kata yang diucapkan. Misalnya, seorang pimpinan berbincang dengan salah satu stafnya mendiskusikan mobil baru yang akan dibeli untuk inventaris kantor. Yang kedua adalah komunikasi verbal atau non-vokal. Adalah komunikasi menggunakan kata-kata tetapi tidak diucapkan. Misalnya adalah surat menyurat. Yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Dia mengemukakan komunikasi non-verbal adalah setiap bentuk perilaku manusia yang langsung dapat diamati oleh orang lain dan menyandang informasi tertentu tentang pengirim atau pelakunya. Komunikasi non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Hambatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis, kelamin, dan lain-lain. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. Perbedaan sikap. Terkadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi.
perbedaan demografis, perbedaan usia generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dan dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Melompat ke kesimpulan. Beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulannya di antara komunikasi sehingga mengabaikan motif pesan. Yang kedua adalah hambatan fisik. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Ini termasuk jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan ekspresi penerima tidak dapat ditafsirkan. Kebisingan, lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu prosesnya komunikasi sehingga tidak efisien. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah kecacatan fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, penglihatan yang buruk, gagap, dan lain-lain. Hukum komunikasi. Ada pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi ubius societas, artinya di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Dalam konteks ilmu komunikasi, pepatah itu berbunyi ubi communication ubius, artinya tidak ada hukum seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia atau komunikasi. Adapun 5 hukum komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. Yang ketiga adalah audible. Makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat adalah clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka, atau tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya atau Indonesia trust dari penerima pesan atau anggota tim kita. Yang kelima adalah humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.